Salam sehat. Halo teman-teman, balik lagi sama gua Uma di DJ TV, channel baru gua buat kalian yang belum subscribe. Jadi ya tinggal klik subscribe, like, komen, sama share karena seperti biasa kalau kata Rafathar bilang subscribe itu gratis teman-teman. Betul. Dan di sore yang habis hujan ini di Bogor, jadi gua mau sharing kalian nih, gua bisa workout nih. Pakai biasa. Ini adalah power twister. Jadi buat kalian yang belum lihat video gue menggunakan si power twister ini untuk melatih otot dada sama otot lengan, ya langsung scroll di video YouTube gue, langsung klik dan kalian bisa latihan dengan si power twister dan mendapatkan otot dada dan juga otot lengan yang lebih firm, lebih jadi teman-teman. Gampang nih, contoh latihannya kayak gini. Ini gue nggak kuat lagi alias tergopoh-gopoh karena gue udah latihan dari ya kurang lebih 2 jam, jadi kalau disuruh bengokin lagi lumayan berasa panasnya di sini. Nah, ngomong-ngomong soal latihan, gua hari ini membahas beberapa topik, satu topik yang memang kalian banyak tanya di gua, ini seputar dunia workout pastinya, yaitu Uma, kenapa sih gua setiap habis workout, habis olahraga, habis lari, nge-gym, workout di rumah, itu otot gua itu kaku alias gua ngerasa nyeri di bagian-bagian otot tertentu yang gua latih. Nah, jadi ada beberapa orang yang memang panik, dikiranya gua itu salah gerakan, gua itu kelamaan olahraga, jadi sakitnya tuh nggak hilang-hilang. Ada yang ngomong kayak gitu, dan banyak lagi teman-teman yang bilang ke gua kalau pada akhirnya mereka tuh kayak menghentikan workout mereka karena menurut mereka workout itu akhirnya menimbulkan rasa sakit atau nyeri yang nggak hilang-hilang. Itu adalah asumsi yang tidak sepenuhnya benar teman-teman, alias salah ya. Karena dalam istilah workout atau istilah olahraga itu kita mengenal sama yang namanya DOMS alias Delayed Onset Muscle Soreness. Untuk bahasa gampangnya sih, DOMS ini adalah kekakuan otot. Kayak contoh nih ya, kalian udah latihan berat, misalnya latihan bicep curl, angkat gitu kan, angkat dumbbell, dan tiba-tiba besoknya kalian tuh nggak bisa ngangkat gayung contoh. Nah, angkat gayung dan kalian nggak bisa gerakin tangan kalian ke atas memali, ini nggak bisa nih. Nah, itu adalah DOMS alias Delay Onset Muscle Soreness yang kita kenal di dalam istilah olahraga. Nah, yang harus kalian lakukan saat kalian terkena DOMS atau mengalami DOMS, jangan panik, itu adalah hal yang wajar karena DOMS ini terjadi, jadi nggak langsung habis kalian olahraga langsung DOMS, itu enggak, itu biasanya ngambil waktu, butuh waktu sekitar 1 hari untuk kalian bisa ngerasain nyeri di bagian otot tertentu. Misalkan kalian udah latihan dumbbell, tiba-tiba langsung ngerasain aduh gue nyeri, itu kayaknya itu bukan DOMS, itu hanya sakit saat kita latihan aja. Tapi kalau kalian merasakan nyeri di keesokan harinya, nah itu namanya DOMS. Misalkan kalian tadi nggak bisa ngangkat gayung, atau kalian nggak bisa latihan kaki nih, tiba-tiba kalian nggak bisa jongkok tuh kerasa sakit banget, kaku banget, otot kalian lemah, nah itu namanya DOMS. Nah, ciri DOMS ini adalah seperti yang gue bilang tadi, pertama otot kalian jadi kaku, kedua otot kalian jadi lemah. Tapi jangan khawatir, lemahnya otot kalian ini hanya bersifat sementara, karena DOMS ini akan hilang dengan sendirinya dalam rentang waktu 3 sampai dengan 7 hari. Itu adalah proses normal untuk si DOMS ini hilang alias nyeri pada otot ini hilang. Jadi begitu kalian kena DOMS, besoknya kalian jangan panik karena itu adalah reaksi yang wajar. Biasanya juga DOMS ini terjadi kalau kalian melakukan latihan intensitas tinggi, alias misalnya kalian nambah beban yang tidak seperti biasanya. Kalian bicep curl, kalian nambah misalnya dari 10 kilo, kalian sudah nambah 20 kilo dan kalian paksain, itu kemungkinan besar besoknya kalian akan merasakan kaku otot karena otot kalian itu akan mengalami nyeri. Nah, di dalam istilah kedokteran kita mengenal adanya micro tears alias sobekan otot kecil. Nah, ini secara ilmiah yang menyebabkan inflamasi pada tubuh. Nah, inflamasi ini yang kita sebut sebagai DOMS. Jangan khawatir, robekan otot ini adalah hal yang wajar karena otot kalian itu akan tumbuh menjadi otot baru. Jadi yang harus kita lakukan saat kita mengalami DOMS, jangan panik. Kedua, perbanyak asupan protein. Kenapa protein ya? Karena kita tahu protein adalah nutrien yang paling penting untuk membentuk otot baru. Jadi begitu otot kalian rusak akibat kalian latihan dumbbell tadi misalnya, atau latihan kaki dan kalian besoknya DOMS, ya kalian isi serabut otot yang rusak itu dengan protein untuk membentuk otot baru. Itu adalah kunci untuk menghilangkan nyeri akibat DOMS ini.
kalau kalian nggak mau ngapa-ngapain juga, misalkan pas saat kalian melakukan DOM, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman saran menurut gua, kalau kalian lagi DOM, saran gua adalah kalian tetap lakukan olahraga, tapi intensitasnya dikurangi. Jangan tiba-tiba kalian nggak melakukan apa-apa, itu malah menurut gua sih kurang baik ya. Jadi misalkan kalian biasa latihan bicep, besoknya DOMS dan besoknya DOMS dan besoknya mau latihan lagi, ya tinggal kalian latihan aja nggak apa-apa. Cuma kalau kalian masih nyerinya masih bisa ditahan, ya gua sih biasanya dari beban yang misalkan beban yang biasa gua pakai itu gua kurangin untuk mengurangi nyeri DOMS itu. Atau kalau kalian udah terlalu nyeri, ya udah pas kalian pengen memutuskan untuk olahraga, besoknya ya kalian jangan melakukan olahraga untuk bagian itu gitu. Untuk bagian si bicep misalkan kalian ganti olahraga berikutnya untuk bagian lower body alias tubuh bagian bawah. Jadi bagian tubuh yang terkena DOMS ya kalian nggak merasakan nyeri yang lebih hebat lagi gitu. Terus kalau si DOMS ini nggak hilang-hilang gimana? Pada dasarnya DOMS ini itu akan hilang dengan sendirinya dalam waktu kurang lebih 7 hari. Cuma kalian harus bisa bedakan nih, mana yang namanya nyeri akibat DOMS ini, mana yang namanya sakit. Karena bedanya, kalau nyeri ini biasanya ya nyeri DOMS ini akan hilang antara 3 sampai dengan 7 hari melalui proses normal. Tapi kalau sakit, misalkan kalian mengalami pembekakan yang berlebihan atau kalian sama sekali nggak bisa bergerak setelah olahraga, ya kalian perlu mengkonsultasikan tubuh kalian ke tenaga ahli, ke dokter misalnya. Nah itu adalah kejadian yang sebenarnya jarang gua dengar atau gua terima dari teman-teman di Instagram. Kalau gua tuh DOM sampai sakit nggak bisa jalan bla bla bla, ya sebenarnya kalau nggak bisa jalan tidak sepenuhnya benar, bisa-bisa aja jalan, cuma memang butuh usaha yang berat. Karena mungkin kakinya saat dia melatih kaki terus besoknya dia DOMS, dia tuh bener-bener kakinya kaku, kayaknya nggak bisa dilurusin gitu ya. Wajar aja, tinggal nikmati aja. Ada cara lain nih untuk mengurangi nyeri akibat DOMS, ya kalian tinggal mandi air hangat untuk melunakkan otot, untuk melemaskan otot, atau air dingin juga sebenarnya bisa teman-teman. Jangan lupa yang paling penting adalah asupan protein untuk mengisi si serabut otot yang robek tadi, karena memang DOMS itu diakibatkan karena serabut otot yang robek. Ingat, biasanya nih gue nih abis traveling misalkan, traveling tuh 7 minggu, gue sama sekali nggak melakukan olahraga gitu. Gue sempet ini pengalaman aja ya, gue sempet traveling ke Bali 1 bulan. Itu gue sama sekali jarang banget olahraga, bahkan sampai hampir ada masa itu 2 minggu gue nggak olahraga teman-teman. Jadi pas gue balik lagi ke rumah, gue melakukan semua aktivitas olahraga seperti biasanya, ya hal yang gue harapkan terjadi, yaitu DOMS, delay onset muscle soreness. Karena otot gue tuh udah lama banget nggak dilatih, 2 minggu, dan begitu gue latih dengan beban yang sama, itu otot gue udah mulai nggak terbiasa. Nah itulah terjadi lagi proses yang namanya kerusakan serabut otot, maka reaksi yang tubuh berikan berupa inflamasi, terjadilah DOMS keesokan harinya. Ya gue nggak kaget sih, karena emang gue 2 minggu itu overout. Yang terjadi selanjutnya adalah ya gue nikmati DOMS itu, gue bener-bener kayak oke, ini adalah nyeri yang memang harus gue terima akibat gue tidak melakukan olahraga dalam waktu yang lama gitu. Atau bisa aja kalian terkena DOMS gara-gara kalian ya tadi bicep yang biasa 10 kilo, tahu-taunya besok kalian hajar 20 kilo dan kalian paksain terus gitu. Mungkin pas kalian melakukan yang 20 kilo yang kalian paksain itu kalian nggak ngerasain apa-apa teman-teman, tapi besoknya gua jamin tangan kalian nggak bisa ngangkat gayung, nggak bisa ngangkat dengan sempurna kayak gitu. Dan itu adalah nyeri DOMS yang memang kalau gua bilang sih ya udah nikmati aja, itu adalah bagian dari proses pembentukan otot baru kalian. Yang ingat, yang harus kalian lakukan adalah konsumsi protein supaya serabut otot tadi tuh yang udah robek itu diisi sama protein. Jadi ada serabut otot baru untuk membentuk nantinya adalah massa otot. Jadi otot kalian tuh nyerinya akan hilang dan juga timbul massa otot baru. Nah itu adalah trik yang biasa gua lakukan saat gua mengalami nyeri DOMS. Sebenarnya kalau gua, mungkin kalian buat yang sering fitness udah biasa lah dengan DOMS ini, atau bahkan kalian pas ngalamin DOMS tuh kalian kayak biasa, ya udahlah ini adalah proses normal, jadi nikmati aja. Gue sih biasanya gitu, jadi gue melakukan kegiatan seperti biasa. Andai pun gue DOMS ya udah gue nikmati, ini adalah risiko yang harus gue jalani. Intinya jangan panik, DOMS itu adalah hal yang normal, kecuali kalian sakitnya sampai di atas 1 minggu. Nah kalian konsultasikan ke tenaga ahli. Begitu seputar DOMS. Nah buat kalian
yang pengen lagi konsultasi masalah-masalah workout ke gua atau pengen nanya-nanya langsung di komen. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, sama share buat konten-konten workout, education yang menghibur dan mengedukasi lainnya. I see you when I see you, hatur nuhun. I see you when I see you, hatur nuhun, and stay happy. Bye bye YouTube. Salam dom, salam olahraga. Bye bye.